Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia, NIM 2022410902. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil dari analisis STP ekuitas merek pada jasa pengiriman JNT. Presentasi saya kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Baik. Analisis STP dan ekuitas merek pada jasa pengiriman JNT. Dengan konsep berbasis teknologi, JNT Express menjadi pemain utama dalam industri pengiriman Indonesia. JNT selalu berfokus pada kemudahan layanan, kecepatan pengiriman, dan integrasi di sistem digital. Dalam persaingan yang ketat, keberhasilan JNT tidak dapat dilepaskan dari penerapan strategi pemasaran yang tepat, terutama penerapan segmenting, targeting, dan positioning STP, serta pembangunan ekuitas merek yang kuat. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mempelajari secara keseluruhan bagaimana strategi STP dan ekuitas merek JNT memberikan daya saing yang lebih kuat. Nah, di sini terdapat gambaran perusahaan JNT Express. JNT Express adalah perusahaan layanan pengiriman ekspres terkemuka yang berbasis teknologi di Asia Tenggara dan Tiongkok, melayani pengiriman domestik dan internasional, terutama mendukung e-commerce. Dengan komitmen operasional 365 hari tanpa libur, JNT menonjolkan kecepatan jet dan teknologi dalam pelacakan real-time, serta layanan pelanggan 24 jam. Dengan model bisnisnya yang berpusat pada kemitraan dengan pasar usaha kecil dan menengah UMKM. JNT sangat terlibat dalam e-commerce. Jaringan distribusi JNT yang sangat luas membantu memperluas pangsa pasar dan memperkuat ekuitas merek. Nah, baik, di sini terdapat segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdapat dua sisi demografis dan sisi geografis. Membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda, kemungkinan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen digital berdasarkan kebutuhan, kualitas, atau perilaku yang berbeda. Tindakan ini tidak dikenal sebagai pembagian segmentasi pasar. Pembagian pasar juga diartikan bagaimana cara paling umum untuk membedakan dan membenah pembeli di pasar barang dengan memeriksa perbedaan antar pembeli yang mencari. Menurut Hakiki 2020, pasar JNT Express segmentasi secara menyeluruh. Dari segi demografi, JNT menargetkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro kecil dan menengah, dan menargetkan online seller untuk kemudahan layanan serta layanan jemput paket, free pick up tanpa minimal order. Lalu yang terakhir, JNT menargetkan konsumen pribadi untuk membutuhkan layanan pengiriman cepat, aman, dan terjangkau, terutama pelaku e-commerce perorangan, UMKM, atau reseller, atau dropshipper. Nah, untuk sisi geografis, mencakup seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Nah, untuk daerah perkotaannya, wilayah perkotaan volumenya sangat besar, kebutuhan logistik tinggi, dan sangat cocok dengan positioning JNT sebagai ekspedisi cepat berbasis teknologi. Lalu wilayah suburan penting bagi pertumbuhan e-commerce-nya cepat dan volume pengiriman terus meningkat, terutama dari UMKM rumahan dan reseller online. Lalu yang terakhir itu terdapat di wilayah perdesaan. Tujuannya untuk memperluas pasar dan memperkuat pemerataan layanan logistik. Nah, di sini ada analisis targeting. Dengan fokus pada target ini, JNT dapat membangun volume pengiriman besar secara konsisten, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan bisnis. Targeting menurut Kotler yang dikutip dalam Salsabila dan Hasbi 2022 fokus dicirikan sebagai berikut: memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau mengoptimalkan suatu pasar disebut dengan panargeta.
Target utama JNT adalah bisnis e-commerce UMKM yang dipilih karena volume transaksi yang tinggi dan potensi loyalitas jangka panjang. Perusahaan menggunakan strategi marketing berfokus pada segmentasi yang paling mengutamakan untuk menarget. JNT mungkin menjadi pilihan utama bagi penjualan online karena harganya yang bersaing dan layanan jemput paketnya. Nah, di sini ada juga analisis positioning perusahaan jasa pengiriman yang berfokus pada kecepatan, teknologi modern, dan layanan khusus e-commerce. Perusahaan menggunakan positioning untuk memberikan nilai kepada segmen pelanggan yang telah ditentukan dengan memproyeksi citra merek pada konsumen. Menurut Handayani et al. 2023, dengan memberikan citra merek pada konsumen, maka JNT membuka jasa pengiriman yang cepat dan luas, lalu memiliki harga yang terjangkau, dan JNT mempromosikan melalui iklan, event, dan media sosial lainnya. Posisi ini diperkuat melalui penggunaan teknologi, komunikasi pemasaran yang konsisten, dan operasional tanpa hari libur. Posisi yang jelas ini membantu JNT membedakan diri dari pesaing dan menanamkan citra positif pada pelanggan. Ekuitas merek JNT sendiri terdapat brand awareness. Brand awareness memiliki tingkat kesadaran merek yang sangat tinggi karena sering muncul di aplikasi marketplace dan iklan digital. Brand association. JNT sering diasosiasikan dengan kecepatan pengiriman, harga murah, dan layanan yang mudah diakses. Perceived quality. Kualitas layanan JNT dinilai cukup baik, terutama dari sisi jaringan dan sistem tracking. Brand loyalty. Banyak penjual online menggunakan JNT secara berulang-ulang, bahkan menjadikannya sebagai jasa pengiriman utama. Nah, di sini ada strategi pemasaran JNT. 30% pemasaran JNT yaitu ada di brand awareness. Dan 25% pemasaran JNT ada di kemudahan layanan, 20%-nya perluas jaringan, 15%-nya kerjasama dengan marketplace, 10%-nya keterlibatan pelanggan. Nah, di sini marketing pada jasa JNT, yaitu branding, membangun citra positif di benak pelanggan, promosi, menyampaikan nilai produk ke target audiens, customer relationship, menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yaitu penjualan mendorong konversi dari prospek menjadi pembeli. Riset pasar itu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Nah, di sini ada persaingan pasar pada produk JNT. Terdapat JNE, Si Cepat, Antar Saja, dan Lalamove. Dari keempat tersebut, terdapat keunggulan di masing-masing. Yang pertama itu JNE. JNE itu unggul dalam reputasi dan pengalaman panjang. Si Cepat unggul dalam kecepatan layanan. Antar Saja unggul dari sisi integrasi dengan BUMN. Lalamove unggul dalam fleksibilitas armada. Nah, di sini ada rekomendasi strategi. Memahami perjalanan pelanggan membantu menciptakan strategi di setiap tahapan panel, yaitu di awareness, melihat iklan, interest, mencari informasi, consideration, bandingkan keunggulan merek, purchase, melakukan pembelian, retention, pelanggan ulang, dan advocacy, rekomendasi ke orang lain. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.